Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Junita dengan NIM 210320091. Di sini saya akan membahas mengenai biodiesel. 1. Pendahuluan tentang biodiesel. Perkembangan biodiesel adalah dari salah satu kenyataan yang terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 80-an, ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelai serta anjloknya harga di pasar. Dengan bantuan pengetahuan yang berkembang, serta dukungan pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan baku diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat pertanian dan transportasi mereka. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilangan cetana di biodiesel yang harus sama atau lebih besar dari 40. Keunggulan lain dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendali kontrol pulsi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengontrol yang rendah dan dapat degradasi. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran mono, alkil, ester di rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati, misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigersida. Biodiesel tergolong bahan bakar yang dapat diperbarui karena diproduksi dari hasil pertanian, antara lain jarak pagar, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Penggunaan biodiesel sendiri cukup sederhana, dapat terurai, tidak beracun, dan pada dasarnya bebas kandungan belerang. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar antara lain 1. Termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui. 2. Tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. 3. Tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlihat pendek. 4. Kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. 5. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. 6. Aman digunakan karena lebih terurai daripada gula, kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam, serta memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point hanya sekitar 70 derajat Celcius. 7. Bilangan cetana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. 8. Hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan juga mengurangi karbon monoksida dan 90% mengurangi resiko kanker. Pada prinsipnya, proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol, dan dengan bantuan katalis dari reaksi ini akan dihasilkan metil ester atau etil ester, asam lemak, dan gliserol. Reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi sudah dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun, dikarenakan biaya produksi yang cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Akan tetapi, dengan menggunakan metode whole cell dengan dukungan partikel biomasa telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang lebih murah. 2. Reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak atau FAME dan gliserol sebagai produk samping. Transesterifikasi minyak nabati dengan katalis asam lemak ditunjukkan bahwa asam karboksilat
dapat terbentuk oleh reaksi karbokasi tahap 2 dengan adanya air dalam campuran reaksi. Hal ini mendasari bahwa transesterifikasi dengan katalis asam harus berlangsung tanpa adanya air. Kehadiran air akan menurunkan hasil akil ester. Contoh katalis asam adalah H2SO4 yang memberikan konservasi tinggi terhadap reaksi berlangsung lambat atau lebih dari 3 jam dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Transesterifikasi dengan katalis basa pada umumnya berlangsung lebih cepat daripada katalis asam karena reaksi berlangsung searah. Minyak tidak boleh mengandung air agar reaksi berjalan sempurna dengan katalis basa. Yang terjadi selama transesterifikasi dengan katalis basa, yang pertama itu abstraksi proton atau alkohol oleh katalis basa membentuk anion alkoksida. Yang kedua, penyerangan gugus karbonil trigliserida oleh anion alkoksida membentuk zat antara tetrahedral. 3. Terjadi penataan ulang membentuk ion digliserida dan molekul akil ester. 4. Ion digliserida tersebut kemudian bereaksi dengan basa terponotasi membentuk digliserida dan katalis basa. Tahapan reaksi ini berulang 2 kali sehingga membentuk gliserol dan akil ester asam lemak. Kondisi proses produksi biodiesel dengan mudah katalis basa adalah 1. Reaksi berlangsung pada temperatur dan tekanan yang rendah atau 150 derajat Fahrenheit sampai 20 PSI. Yang kedua, menghasilkan konversi yang tinggi, yaitu 98% dengan waktu reaksi dan terjadinya reaksi samping yang minimal. 3. Konversi langsung menjadi biodiesel tanpa tahap intermediati. 4. Tidak memerlukan konstruksi peralatan yang mahal. Secara umum, pembuatan biodiesel adalah sebagai berikut. 1. Katalis dan stearin dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dialirkan metanol hasil distilasi ke bagian bawah reaktor. Katalis yang umumnya digunakan adalah natrium hidrokarbida atau kaustik soda. Campuran bereaksi pada temperatur 150 derajat Fahrenheit selama 1 jam sampai 8 jam dengan pengadukan yang kuat. Katalis yang ditambahkan harus cukup untuk mengkatalis reaksi dan juga bereaksi dengan asam lemak bebas. Asam lemak bebas terlalu tinggi atau lebih dari 0,5% sampai 1% atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan terbentuk dengan lebih dahulu membentuk emulsi dengan metanol dan minyak, sehingga reaksi metanolosis tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas dan semula laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Biasanya, dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol berlebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Metanol yang diperoleh kembali ini dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan biodiesel selanjutnya. Pada tahap ini juga perlu dijaga agar air tidak terakumulasi pada alur pengeluaran metanol. Setelah reaksi selesai dan metanol telah dipisahkan, maka terbentuk 2 produk utama, yaitu gliserol dan metil ester. Karena adanya perbedaan disentitas, gliserol 10 lbs atau gal dan metil ester 7,35 lbs atau gal, maka keduanya dapat terpisah secara gravitasi. Dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai dan sabun. Pemurnian gliserol dapat dilakukan dengan penambahan asam membentuk garam dan dialirkan ke tempat penyimpanan gliserol kotor. Gliserol yang diperoleh biasanya memiliki kemurnian sekitar 80-80% dan dapat dijual sebagai gliserol kotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi. 1. Lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan. Karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun, setelah keseimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. B. Rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dan dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang biasa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan proses produksi metil ester yang lebih besar dari 90% berat adalah 6,1. C. Jenis katalis.
Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis, reaksi transesterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Dan ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal yang kita tambahkan. Katalis yang kita gunakan dapat berupa katalis homogen ataupun heterogen. Di sini katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transesterifika adalah katalis basa atau alkali seperti kalium hidroksida atau KOA dan natrium hidroksida atau NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelan, dan sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang pada saat pencucian. Namun, keuntungan dari katalis homogen adalah tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. 2. Katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen dapat digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah CaO, MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar, sedangkan tanpa katalis reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transesterifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Reaksi transesterifikasi dengan katalis basa akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum, yaitu 94% sampai 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5% Bb minyak nabati. Jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transesterifikasi adalah 1% Bb minyak nabati. Ada berbagai katalis lain yang ditunjukkan pada Katalis-katalis dengan komponen kalsium dan magnesium kurang baik digunakan sebagai katalis karena cenderung membentuk sabun atau memiliki sifat ganda. Senyawa yang mengikat komponen Si, Mg, dan Al cenderung berfungsi sebagai penyangga katalis. Katalis logam seperti Cu dan Sn pada reaksi metanolis tidak ditemukan hasil berupa metil ester. Katalis yang bersumber dari limbah seperti janjang sawit dan limbah sekam padi juga dapat digunakan sebagai katalis. Sekam padi mengandung senyawa dengan komponen K dan N, janjang sawit banyak mengandung komponen K yang baik sebagai katalis. D. Suhu. Kecepatan reaksi transesterifikasi mengikat pada suhu yang mendeteksi titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30-60 derajat Celcius dan dijaga selama proses, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transesterifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat, atau tumbukan antara molekul bereaksi meningkat, ataupun energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivasi. Suhu juga mempengaruhi viskositas dan densitas karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisis penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang memiliki molekul-molekul bereaksi semakin besar sehingga tumbukan antara molekul bereaksi juga meningkat. Pengadukan. Peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antar molekul lama waktu pengendapan atau slating.
Lama waktu pengendapan berpengaruh pada proses transesterifikasi 2 tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transesterifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan yang lebih lama, diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya, biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksidasi dan hidrolisis pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusunan komposisi biodiesel. G. Kandungan air. Keberadaan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau saponifikasi yang akan menghasilkan sabun, sehingga meningkatkan viskositas terbentuknya gel dan dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. H. Metanol. Jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transesterifikasi adalah metanol dan detanol. Metanol merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam pembuatan biodiesel karena metanol atau CH3OH mempunyai keuntungan lebih mudah bereaksi atau lebih stabil dibandingkan dengan etanol atau C2H5OH karena metanol memiliki 1 ikatan karbon sedangkan etanol memiliki 2 ikatan karbon, sehingga lebih mudah memperoleh pemisahan gliserol dibandingkan dengan etanol. Namun, kerugian dari metanol adalah metanol merupakan zat beracun yang berbahaya bagi kulit, mata, paru-paru, dan pencernaan, dan dapat merusak plastik serta karet terbuat dari batu bara. Metanol berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Selanjutnya itu 4. Pembuatan biodiesel dari minyak nabati. A. Esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang beradab sebagai asam bebas, tidak terikat sebagai triglycerida. Asam lemak bebas juga dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, kesamaan, dan katalis enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1% jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun, intensitas tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak menguap. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati antara lain 1. Pemanenan buah yang tidak tepat waktu. 2. Keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah. 3. Pemupukan buah yang terlalu lama. Proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak-minyak lemah mentah seperti ini, sebelumnya proses transesterifikasi dilakukan proses praesterifikasi. B. Transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara triglycerida dan alkohol yang menghasilkan gliserol bebas dan ester akil asam lemak yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Duffy dan J. Patrick. Transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya, katalis yang digunakan adalah NaOH dan KOH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada reaksi transesterifikasi adalah rasio molar antara triglycerida dan alkohol. Jenis katalis yang digunakan yaitu suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air, dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat menghambat reaksi.
Faktor lain yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel diantaranya kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis sisa, dan kandungan sabun. Pada proses transesterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingannya adalah gliserin atau gliserol. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab. C. Pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel atau ester metanil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis atau sisa glireson dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengkotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksida ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil asam lemak setelah proses pemisahan fase gliserol, dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basa. Gliserol merupakan produk metanolosis triglycerida minyak nabati dan dihasilkan bersamaan dengan ester metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fase ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fasa, sedangkan sebagian besar akan terbawa pada fase bawahnya. D. Pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakumkan selama 30 menit. 5. Sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Yang pertama, viskositas. Viskositas merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi fluida terhadap alirannya, karena gesekan di dalam bagian cairan air yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, serta mempengaruhi pengatoma bahan bakar dengan injeksi kepada ruang pembakaran. Akibatnya, terbentuk pengendapan pada mesin. Viskositas yang tinggi atau fluida yang masih lebih kental akan mengakibatkan kecepatan aliran yang akan lebih lambat, sehingga proses derajat atomisasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Untuk itu, cara mengatasi hal ini perlu dilakukan proses kimia, yaitu proses transesterifikasi untuk menurunkan nilai viskositas minyak nabati. Pada umumnya, viskositas minyak nabati jauh lebih tinggi dibandingkan viskositas solar, sehingga biodiesel turunan minyak nabati masih mempunyai hambatan untuk dijadikan sebagai bahan bakar pengganti solar. Viskositas dapat dibedakan atas viskositas dinamik dan viskositas kinematik. Viskositas kinematik merupakan perbandingan antara viskositas dinamik dengan densitas fluida. B. Densitas atau rapat massa. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa per satuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kolor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel per satuan volume bahan bakar. Titik kabut dan titik tuang. Titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkeruh bagaikan kabut. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal di dalam bahan bakar. Mesin bahan bakar masih dapat mengalir pada suhu ini. Keberadaan kristal dalam bahan bakar dapat mempengaruhi kelancaran aliran bahan bakar di dalam filter, pompa, dan injektor. Titik kabut dipengaruhi oleh bahan baku biodiesel. Titik tuang adalah temperatur terendah yang masih memungkinkan bahan bakar masih dapat mengalir, atau temperatur di mana bahan bakar mulai membeku atau mulai berhenti mengalir. Di bawah ini, titik tuang bahan bakar tidak lagi dapat mengalir karena terbentuknya kristal yang menyumbat aliran bahan bakar. Titik tuang ini dipengaruhi oleh derajat ketidakjenuhan atau angka iodium. Jika semakin tinggi ketidakjenuhan, maka titik tuang akan semakin rendah dan juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai karbon. Jika semakin panjang rantai karbon, maka titik tuang akan semakin tinggi. Pada umumnya, permasalahan pada aliran bahan bakar terjadi pada temperatur diantaranya titik kabut dan titik tuang. Pada saat keberadaan kristal mulai mengganggu proses filtrasi bahan bakar. Oleh karena itu, digunakan metode pengukuran yang lain untuk mengukur performasi bahan bakar pada temperatur rendah. Metode lain untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang biodiesel adalah dengan menggunakan alkohol bercabang sebagai pengganti metil atau etil dalam pembuatan biodiesel. D. Bilangan iode. Bilangan iode menunjukkan
tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangka asam lemak penyusunan biodiesel. Kandungan senyawa asam lemak tak jenuh meningkatkan performa biodiesel pada temperatur rendah karena senyawa ini memiliki titik leleh yang lebih rendah, sehingga berkolerasi terhadap cold point dan power point yang rendah. Namun di sisi lain, banyaknya senyawa lemak tak jenuh di dalam biodiesel memudahkan senyawa tersebut bereaksi dengan oksigen di atmosfer. Biodiesel dengan kandungan bilangan iodi yang tinggi akan mengakibatkan tendensi polimerisasi dan pembentukan deposit pada injektor nozzle dan cincin piston pada saat mulai pembakaran. Kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Makin kecil kadar air dalam minyak, maka mutu makin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas, kandungan air dalam bahan bakar, dan juga dapat menyebabkan turunnya panas berbusa dan bersifat korosif jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentukkan asam. Angka setana. Angka setana adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Angka setana pada bahan bakar mesin diesel memiliki pengertian yang berkebalikan dengan angka oktan pada bahan bakar mesin bensin. Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, maka semakin baik atau tinggi angka setana bahan bakar tersebut. Cara pengukuran angka setana yang umumnya digunakan adalah menggunakan heksadesane sebagai patokan tertinggi. Angka setana berkorelasi dengan tingkat kemudahan penyalaan pada temperatur rendah dan rendahnya kebisingan pada kondisi idle. Angka setana yang tinggi juga diketahui berhubungan dengan rendahnya polutan NOx. Secara umum, biodiesel memiliki angka setana yang lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Biodiesel pada umumnya memiliki rentang angka setana dari 48 sampai 70, sedangkan bahan bakar diesel memiliki angka setana 47 sampai 55. Panjangnya rantai hidrokarbon yang terdapat pada metil ester asam lemak juga dapat menyebabkan tingginya angka setana biodiesel dibandingkan dengan solar. Angka setana yang tinggi menyebabkan ignition delay yang pendek, sedangkan angka setana yang rendah menimbulkan knocking pada diesel. Karena keterbatasan peralatan, angka setana bisa diperkirakan dengan menggunakan perhitungan ketana index. Angka setana juga dapat diperkirakan berdasarkan bilangan penyambungan dan bilangan iodium dari sampel biodiesel dengan menggunakan persamaan Cn sama dengan 46,3 ditambah 58 Sn kurang 0,225 X. Ini nggak mau kubaca. Panjang rantai karbon asam lemak dan tingkat kejenuhannya mempengaruhi angka setana biodiesel. Semakin panjang rantai karbon asam lemaknya dan semakin jenuh rantainya, maka semakin tinggi angka setana biodiesel tersebut. Angka setana yang paling tinggi diperoleh dari biodiesel yang banyak mengandung asam palmitat dan stearates. Sedangkan biodiesel yang mengandung asam lemak tidak jenuh dengan jumlah ikatan rangkap tunggal memiliki kisaran angka setana medium. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah ikatan rangkap dan adanya percabangan pada rantai karbonnya yang menyebabkan setana menjadi menurun. Secara umum, etanol atau bioetanol dapat digunakan sebagai bahan baku industri turunan alkohol, campuran untuk minuman keras, bahan dasar industri farmasi, campuran bahan bakar untuk kendaraan. Meningkatkan pemanfaatan etanol bioetanol beraneka ragam, sehingga grade etanol yang dimanfaatkan harus berada sesuai dengan penggunaannya. Untuk etanol atau bioetanol yang mempunyai grade 90-96,5% volume dapat digunakan pada industri, sedangkan etanol atau bioetanol yang mempunyai grade 96-95,5 volume dapat digunakan sebagai campuran untuk minuman keras dan bahan dasar industri farmasi. Berlainan dengan besar grade etanol atau bioetanol yang dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar untuk kendaraan yang harus betul-betul kering dan anhidrat supaya tidak korosif, sehingga etanol atau bioetanol harus mempunyai grade sebesar 99,5 sampai 100% volume. Perbedaan besar grade akan berpengaruh terhadap proses konversi karbohidrat menjadi gula atau glukosa larut air. Berdasarkan bahan bakunya, ada dua jenis generasi, yaitu bioetanol generasi pertama dan bioetanol generasi kedua.
Bioetanol generasi pertama, bahan baku yang digunakan berasal dari bahan berpati yang berbasis bahan pangan. Bioetanol generasi kedua, bahan bakunya berasal dari lapan limbah biomasa. Bioetanol generasi pertama mulai dikembangkan di Indonesia, namun bioetanol generasi ini harganya masih relatif tinggi karena bahan bakunya juga digunakan sebagai bahan pangan dan pakan. Bahan baku yang berbasis bahan makanan akan mengakibatkan persaingan antara kebutuhan energi dengan kebutuhan pangan, dan terbentur penggunaan lahan yang luas untuk tanaman pangan tersebut. Untuk itu, dengan menurunkan harga dan menghindari konflik antar pangan dan energi, bioetanol generasi kedua perlu dikembangkan. Bioetanol generasi kedua menggunakan bahan limbah biomasa. Limbah biomasa mempunyai jumlah cukup besar di Indonesia. Tahapan pembuatan bioetanol generasi kedua terdiri dari proses penghalusan, pengakuan awal, hidrolisis, fermentasi, dan dilanjutkan proses destilasi atau pemurnian. Bioetanol memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Bioetanol yang dikombinasikan dengan BBM terbukti dapat mengurangi emisi karbon monoksida dan asap lainnya dari kendaraan. Semakin sedikit sumber energi fosil yang ada di bumi dan semakin tingginya pencemaran lingkungan menjadi faktor utama dibutuhkannya energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, etanol juga bisa terurai sehingga dapat mengurangi emisi gas buang berbahaya. Sekian mengenai penjelasan tentang biodiesel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.